Pernah nggak kepikiran gimana rasanya jadi seorang dokter forensik? Mereka bekerja dengan mayat setiap hari, membuka tubuh manusia, mencari sebab kematian. Tapi, apa jadinya kalau ternyata mayat yang ditangani bukan hanya sekadar jasad? Cerita ini akan membawamu ke dalam kisah horor seorang dokter forensik bernama Dr. Arya, yang menemukan hal-hal tak masuk akal di ruang otopsi. Mulai dari bisikan gaib, mayat yang bergerak sendiri, hingga rahasia kelam yang ternyata berhubungan dengan masa lalunya. Setiap bedah mayat membuka luka lama, bukan hanya pada tubuh korban, tapi juga pada jiwanya. Tapi hati-hati, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Karena siapa tahu, sesuatu ikut memperhatikanmu dari balik layar. Kalau kamu suka cerita misteri yang bikin merinding, pastikan nonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Ruang forensik Rumah Sakit Pusaka malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon putih yang tergantung di langit-langit berpendar redup, seperti hampir kehabisan tenaga. Bau menyengat formalin bercampur aroma besi berkarat dari alat-alat otopsi memenuhi udara. Dr. Arya menatap jam tangannya. Pukul 23.47. Seharusnya ia sudah pulang 2 jam lalu, tapi sebuah kasus mendesak membuatnya harus tetap tinggal. Di hadapannya terbujur tubuh seorang laki-laki muda, korban kecelakaan yang baru saja ditemukan sore tadi. Wajahnya remuk, kulitnya penuh luka terbuka. Namun yang membuat kasus ini aneh, adalah pesan misterius yang ditemukan di saku celana korban. Buka aku, maka kau akan tahu. Arya mendesah. Entah kenapa, orang-orang selalu meninggalkan misteri bahkan setelah mati. Ia mengenakan sarung tangan karet, lalu mulai mengiris kulit dada korban. Suara ceret pisau bedah membelah daging terdengar jelas, memantul di ruangan sepi itu. Namun di tengah keheningan, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah bisikan. Pelan. Nyaris tak terdengar. Dokter. Arya mendadak berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapapun. Hanya meja besi, alat-alat, dan lemari pendingin berisi jenazah lain. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, gue kurang tidur, gumamnya. Namun saat ia kembali menunduk untuk melanjutkan pekerjaannya, bibir korban yang sudah kaku, bergerak sedikit. Seperti berusaha mengucapkan sesuatu. Arya terpaku. Matanya membesar. Ia tahu, tubuh itu mati total, detak jantung sudah berhenti, otak tidak lagi berfungsi. Tidak ada kemungkinan tubuh itu hidup kembali. Tapi dari celah bibir yang pecah, terdengar lagi bisikan lirih. Tolong aku. Pisau bedah terlepas dari genggaman Arya, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Tidak, ini nggak mungkin. Ruang forensik mendadak terasa semakin dingin. Tubuh Arya gemetar. Ia melangkah mundur, punggungnya membentur dinding dingin. Mayat itu diam kembali, seolah tidak pernah bergerak. Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba berpikir logis. Stres, cuma stres. Semua dokter forensik pernah ngalamin halusinasi, ini normal. Namun, matanya tanpa sengaja melirik ke papan nama kecil di ujung kaki jenazah. Nama yang tertulis di sana membuat darahnya membeku. Raditya Pratama. Arya tercekat. Nama itu begitu familiar. Raditya adalah teman kuliahnya dulu, yang sudah hilang kontak bertahun-tahun. Mustahil dia bisa berada di hadapannya sekarang, dalam keadaan tak bernyawa. Tangannya bergetar ketika ia memeriksa wajah korban lebih teliti. Benar. Meski rusak parah, garis wajah itu adalah Raditya. Arya mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas. Ingatannya melayang ke masa lalu. Dulu, Raditya adalah satu-satunya teman dekatnya di Fakultas Kedokteran.
Tapi mereka berselisih hebat pada tahun terakhir kuliah, hingga akhirnya berpisah tanpa pernah berdamai. Dan kini, Raditya kembali. Dalam wujud jasad yang berbisik. Suara klik tiba-tiba terdengar dari lemari pendingin. Arya terperanjat. Salah satu pintunya terbuka sendiri, menampakkan jasad lain yang terbungkus kain putih. Udara dingin menyembur keluar, menebarkan aroma busuk menusuk hidung. Arya bergegas menutup pintu itu, tapi tepat sebelum tangannya menyentuh gagang besi, kain kafan dari jasad di dalamnya sedikit bergeser. Ada noda hitam pekat, seperti darah yang mengering, atau sesuatu yang lebih gelap. Kau belum selesai, Arya. Suara itu kini jelas. Lebih keras. Datang dari arah meja otopsi, dari jasad Raditya. Arya menoleh dengan tubuh gemetar. Mata Raditya terbuka. Bola matanya putih pucat, menatap kosong, tapi bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata. Jangan berhenti, buka aku. Arya hampir pingsan. Dengan langkah terhuyung, ia berlari ke pintu ruang forensik, mencoba keluar. Tapi pintu besi itu terkunci rapat. Ia menarik, menekan, menghantam dengan bahu, tapi sia-sia. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Ruang itu kini menjadi penjara. Dan di dalamnya hanya ada Arya, serta mayat temannya yang entah bagaimana bisa berbicara. Waktu berjalan lambat. Arya terdiam, duduk di pojok ruangan dengan napas tersengal. Raditya masih tergeletak di meja, tapi kini tidak lagi bergerak. Hanya tubuh dingin biasa. Namun Arya tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Ia mendengar suara itu jelas. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Di kepalanya muncul dilema. Haruskah ia melanjutkan otopsi Raditya, seperti permintaan aneh itu? Atau ia harus berhenti, dan menunggu pagi tiba? Tangannya bergetar saat meraih kembali pisau bedah yang tadi terjatuh. Ia menatap jasad Raditya lama sekali, seolah menunggu tanda. Lalu, sesuatu terjadi. Dari dada Raditya yang terbuka, muncul tetesan cairan hitam pekat. Bukan darah. Bukan cairan tubuh normal. Warnanya hitam legam, kental seperti oli, dan berbau busuk menusuk. Tetesan itu jatuh ke lantai, menyebar membentuk pola aneh, lingkaran dengan garis-garis menyerupai simbol. Suara gemerta AC tua di sudut ruangan forensik terdengar seperti desisan ular, menambah tegang suasana. Dokter Arya duduk terpaku di kursinya, matanya terus menatap tubuh Raditya yang masih terbaring di meja otopsi. Jasad itu kini diam, seakan tak pernah bergerak atau berbicara. Namun bayangan hitam yang muncul dari dadanya tadi masih membekas di pikiran Arya. Ia merasakan kakinya lemas, dan setiap kali ia menutup mata, bisikan Raditya terngiang lagi. Buka aku, Ar. Arya menarik napas panjang. Sebagai dokter forensik, ia selalu mengandalkan logika. Tidak ada ruang untuk mistis. Semua harus bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tapi malam ini, logika runtuh berantakan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan recorder kecil di meja. Suaranya parau. Catatan otopsi, korban bernama Raditya Pratama, usia 33 tahun. Luka parah di bagian wajah dan tubuh akibat kecelakaan. Namun, ada anomali. Arya terhenti. Bagaimana ia bisa menjelaskan suara dan gerakan yang ia lihat tadi? Ia memilih untuk menghapus kalimat itu. Lanjut pemeriksaan, ucapnya, mencoba tenang. Pisau bedah kembali di tangannya. Ia mengiris lebih dalam ke area dada, membelah jaringan hingga mencapai rongga dalam. Dan lagi-lagi, cairan hitam itu merembes keluar. Kali ini lebih deras, membanjiri meja, menetes ke lantai. Aroma busuk yang tajam menyeruak,
membuat Arya hampir muntah. Ia menatap cairan itu dengan ngeri. Tidak ada kasus medis yang bisa menjelaskan cairan seperti ini. Namun di tengah jijik dan takut, matanya menangkap sesuatu. Di balik cairan, di rongga dada Raditya, ada benda asing. Dengan hati-hati, Arya meraih pinset panjang dan menariknya keluar. Sebuah benda logam berkarat, kecil, berbentuk segitiga. Saat ia bersihkan dengan kain kasa, ukiran samar terlihat di permukaannya. Sebuah simbol menyerupai mata yang dikelilingi lingkaran. Arya membeku. Ia pernah melihat simbol ini. Dulu, ketika masih kuliah, Raditya pernah bercerita tentang sebuah perkumpulan rahasia di luar kampus. Organisasi yang katanya punya ilmu hitam kuno dan mempelajari cara menukar nyawa. Arya menertawakan waktu itu, menganggapnya cuma mitos. Namun kini, simbol itu ada di dalam tubuh Raditya. Kenapa? Kenapa benda ini bisa ada di tubuhmu, Radit? Bisiknya. Seolah menjawab, lampu neon di atas meja berkedip-kedip. Suhu ruangan makin turun. Dan dari mulut Raditya yang ternganga, terdengar suara lirih, lebih jelas dari sebelumnya. Mereka membunuhku, mereka menanamnya di dalamku, buka semuanya, sebelum mereka datang. Arya menjatuhkan pinsetnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berlari ke pintu lagi, tapi tetap terkunci rapat. Siapa? Mereka? Teriak Arya, suaranya pecah karena panik. Jasad Raditya tidak menjawab. Hanya diam, mulutnya kembali kaku. Arya terduduk di kursi, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujung. Namun rasa penasaran dalam dirinya, naluri sebagai forensik, mendorongnya untuk tetap melanjutkan otopsi. Ia membuka area perut. Jantungnya hampir berhenti saat menemukan hal yang lebih mengerikan. Potongan kecil kertas yang sudah setengah hancur, terbungkus plastik bening, diselipkan di dalam organ tubuh. Dengan hati-hati ia mengeluarkannya. Tulisan di kertas itu samar, namun masih bisa terbaca. Jika kau menemukan ini, berarti aku sudah mati. Mereka tidak akan berhenti. Cari kebenaran di bawah tanah lama. Jangan percaya siapapun. Darah Arya berdesir. Tangannya berkeringat ketika ia menggenggam kertas itu. Bawah tanah? Apa maksudmu, Radit? Suara kelak terdengar dari arah lemari pendingin lagi. Kali ini bukan satu, tapi beberapa pintu terbuka bersamaan. Jasad-jasad lain yang tersimpan di dalamnya terlihat jelas, beberapa sudah membusuk, ada yang masih segar. Arya berdiri kaku. Napasnya tercekat saat ia melihat kain kafan salah satu mayat bergerak. Jari-jari kaku menyembul keluar, menggeliat seolah mencoba meraih udara. Satu persatu jasad itu mulai bergerak. Ada yang kepalanya menoleh pelan, ada yang tubuhnya berusaha bangkit, meski terhalang kantong mayat. Suara gesekan kain dan tulang memenuhi ruangan. Arya mundur, punggungnya menabrak meja otopsi. Tidak, ini tidak nyata. Ini halusinasi, katanya lirih, nyaris menangis. Namun, semua jasad itu bergerak bersamaan, kepala mereka menoleh ke arah Arya. Dan dengan suara serak yang bergema, mereka berbisik kompak. Buka, buka, buka. Arya menjerit, menutup telinganya. Pikirannya kacau, tubuhnya hampir ambruk. Tapi sebelum ia benar-benar jatuh, lampu neon mendadak padam. Gelap total. Hanya suara langkah pelan yang terdengar dari arah meja otopsi. Langkah kaki, dari tubuh Raditya. Ketika lampu berkedip kembali menyala sebentar, Arya melihatnya, Raditya sudah duduk tegak di meja, tubuhnya berlumuran cairan hitam, matanya kosong menatap lurus. Arya gemetar hebat, tidak mampu bergerak. Raditya membuka mulutnya, dan dari sana bukan suara manusia, melainkan suara berat,
bergema seperti datang dari dalam tanah. Kau sudah terikat, dokter, kebenaran ini bukan hanya milikku. Kau juga bagian darinya. Arya memundurkan langkah, tapi kakinya tersandung meja kecil, membuat semua peralatan jatuh berantakan. Suara logam beradu lantai menggema keras. Raditya turun dari meja dengan gerakan kaku, tapi mantap. Tubuhnya meneteskan cairan hitam ke lantai, membentuk jejak di setiap langkah. Arya menjerit ketakutan, meraih apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Tangannya menemukan palu otopsi. Ia mengangkatnya, meski tangannya bergetar hebat. Jangan mendekat. Aku akan. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Raditya berhenti tepat di depannya. Wajahnya yang rusak mendekat ke telinga Arya, dan ia berbisik dengan suara yang menusuk jiwa. Kalau kau tidak membukanya, kau yang akan mati berikutnya. Arya terengah, hampir kehilangan akal sehatnya. Saat ia menatap kembali, Raditya sudah kembali ke meja, terbaring kaku, seolah tak pernah bergerak. Palu terlepas dari tangannya. Ia terduduk lemas di lantai, menangis tanpa sadar. Tubuhnya bergetar hebat, dan pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tubuh Raditya? Dan siapa mereka yang dimaksud? Waktu terus berjalan, hingga akhirnya fajar pertama menembus kaca kecil di ruang forensik. Lampu neon kembali stabil. Lemari pendingin menutup rapat, dan semua jasad diam seperti biasa. Namun Arya tahu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu ia sudah melihat hal yang tidak boleh ia lihat. Dan ia merasakan satu hal mengerikan. Apapun yang membunuh Raditya, kini sedang mengincarnya juga. Dokter Arya tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Raditya selalu muncul, pucat, remuk, dengan mata kosong yang memanggil namanya. Selama beberapa hari, ia mencoba menepisnya. Namun bisikan itu terus datang, bahkan saat ia sedang bekerja. Cari, bawah tanah lama. Kata-kata dari secari kertas di tubuh Raditya terngiang lagi. Bawah tanah lama. Arya akhirnya memutuskan mencari tahu. Ia membuka arsip rumah sakit. Dari dokumen tua yang berdebu, ia menemukan catatan bahwa bangunan rumah sakit ini dulu berdiri di atas bekas rumah sakit kolonial Belanda yang terbakar habis puluhan tahun lalu. Di peta kuno, ada catatan ruang bawah tanah besar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan ruang eksekusi rahasia. Jantung Arya berdegup kencang. Astaga, Radit, apa yang sebenarnya kau temukan? Malam itu, dengan hanya bermodal senter dan kunci duplikat, Arya menyusuri lorong sempit rumah sakit menuju ruang penyimpanan tua di lantai bawah. Bau asap menusuk hidung, ket dinding terkelupas, dan jaring laba-laba menutupi pintu besi berkarat di ujung lorong. Dengan susah payah ia memutar kunci. Engsel pintu berderit panjang, seperti jeritan. Di baliknya, tangga batu berlumut menurun ke bawah tanah yang gelap. Udara di sana begitu dingin, lembab, dan menyesakan. Senter Arya bergetar di tangannya saat ia melangkah turun. Di dasar tangga, terbentang ruang luas. Atapnya rendah, dindingnya hitam terbakar. Dan di tengah ruangan itu, ada lingkaran simbol besar yang sama persis dengan ukiran pada benda logam dari tubuh Raditya. Simbol itu dipenuhi noda hitam kental, seperti darah yang mengering selama bertahun-tahun. Arya berjongkok, menyinari lingkaran itu. Tiba-tiba kepalanya pening, penglihatannya berputar. Bisikan ramai terdengar di sekelilingnya. Suara-suara orang yang berteriak, menangis, meratap. Tolong, jangan bunuh aku. Sakit, panas. Kau milik kami. Arya memegang kepalanya, hampir roboh. Namun di antara bisikan itu, ia mendengar suara Raditya paling jelas. Kau harus menghancurkannya.
Kalau tidak, mereka akan bangkit. Mereka sudah menandaimu. Air mata Arya jatuh. Radit, apa yang sudah kau lakukan? Sinar senter tiba-tiba jatuh pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja tua penuh noda hitam. Di atasnya, ada buku besar kulit yang sudah rapuh. Arya membuka halaman pertama dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya campuran Belanda dan Jawa kuno, tapi ia masih bisa memahami sebagian. Ritual pemindahan jiwa. Korban dibuka tubuhnya, simbol ditanamkan di dalam, lalu jiwa dipanggil untuk dikunci. Dengan itu, kekuatan abadi bisa diperoleh. Arya menutup mulutnya, mual. Semua mayat yang ia otopsi, semua korban dengan luka aneh, ternyata bagian dari ritual gila ini. Dan Raditya, mungkin ia adalah korban terakhir yang menolak ikut, lalu dibungkam. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari tangga. Berat. Perlahan. Senter Arya bergetar di tangannya. Dari balik kegelapan, muncul 3 sosok. Mereka mengenakan jas putih dokter, wajah mereka samar, namun matanya kosong dan gelap. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat. Akhirnya kau sampai juga, Arya. Sama seperti temanmu. Arya mundur. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan pada Raditya? Mereka berjalan mendekat. Kami hanya meneruskan warisan. Rumah sakit ini bukan sekadar tempat penyembuhan. Ini gerbang antara hidup dan mati. Raditya menolak. Sekarang kau penggantinya. Arya merasakan kakinya melemah. Tidak, aku tidak akan ikut gila seperti kalian. Ketiganya berhenti di tepi lingkaran simbol. Lalu, seolah dikendalikan sesuatu, mereka mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ruangan berguncang. Simbol di lantai memancarkan cahaya merah pekat. Dari lingkaran itu, asap hitam pekat muncul, menjulang ke atap. Teriakan-teriakan roh terdengar lebih keras, seakan ribuan jiwa terjebak di dalamnya. Arya berlutut, menutup telinganya. Namun di tengah kekacauan, suara Raditya kembali terdengar jelas. Hancurkan buku itu, cepat. Arya menoleh ke meja. Buku kulit itu masih terbuka, halaman-halamannya bergetar seakan ditiup angin tak kasat mata. Ia bangkit dengan sisa tenaga, berlari ke arah buku. Salah satu sosok dokter berteriak, jangan biarkan dia menyentuhnya. Namun Arya sudah lebih cepat. Ia meraih buku itu dan melemparkannya ke lingkaran simbol. Api hitam berkobar seketika, membakar halaman-halaman penuh kutukan itu. Teriakan ribuan suara memenuhi ruangan. Sosok para dokter berteriak marah, tubuh mereka retak seperti kaca lalu meledak menjadi abu. Asap hitam melolong, mencoba keluar, namun api dari buku itu melahapnya kembali ke simbol. Lantai bergetar hebat, atap hampir runtuh. Arya berlari naik tangga sekuat tenaga, meninggalkan ruangan yang kini terbakar oleh api hitam. Ketika ia berhasil menutup pintu besi berat itu, ruangan di bawah meledak dengan suara menggelegar. Debu mengepul keluar celah, disertai jeritan terakhir roh-roh terperangkap. Arya terjatuh di lantai lorong, terengah, tubuhnya berlumuran debu dan keringat dingin. Semua hening. Beberapa hari kemudian, pihak rumah sakit mengumumkan bahwa ruang bawah tanah lama itu roboh karena kerusakan struktur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu tentang simbol, buku, atau para dokter gila itu. Hanya Arya yang menyimpan kebenaran. Namun sejak malam itu, hidupnya tidak pernah tenang lagi. Setiap kali ia melakukan otopsi, ia selalu merasa ada bayangan yang memperhatikan. Kadang, ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Dan yang paling mengerikan, suatu malam saat ia pulang dan bercermin di kamar mandi,
ia melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Bukan Raditya. Bukan dokter gila. Melainkan sosok baru, samar, namun jelas sedang menunggunya. Bisikan itu datang, membuat darahnya membeku. Giliranmu, sebentar lagi. Bayangkan kalau profesi dokter forensik yang biasanya berurusan dengan mayat, ternyata malah menemukan rahasia kelam di balik tubuh korbannya sendiri. Itulah yang dialami Dr. Arya. Dari otopsi biasa, ia terjebak dalam konspirasi hitam, bisikan roh, sampai rahasia ruang bawah tanah penuh kutukan. Tapi, apakah ia benar-benar berhasil selamat, atau justru sudah menjadi bagian dari kegelapan itu? Kalau kamu suka cerita horor penuh misteri dan plot twist, jangan lupa tonton sampai habis dan subscribe channel ini, karena masih banyak kisah menyeramkan lainnya yang bakal bikin kamu merinding sendirian.